Halo Kidaler, selamat datang kembali di channel Hobi Kidal. Di video kali ini masih dalam rangka pertandingan antar grup. Di dekat kita ada Alex berpasangan dengan Tosa, di sebelah sana ada Dustin dan Andrew. Seperti di video-video sebelumnya, ini adalah pertandingan antar klub. Ya sebenarnya bukan klub, tapi antar grup. Yang di grup sana itu muridnya Coach ini. Yang di sebelah sini muridnya muridnya siapa? Gak ada gurunya, gak ada coachnya. Coachnya belajar dari YouTube semua ini. Termasuk dari channel ini di kita. Makanya subscribe ya, jangan lupa diklik tombolnya subscribe. Suaranya aku kecilin aja soalnya di luar hujan deras jadi bising. Di video kali ini aku mau bahas mengenai pengaruh dukungan teman-teman terhadap permainan kita atau yang nantinya bakal berujung pada hasil, apakah itu membuat kita menang atau kalah. Jadi timnya Kosa dan Alex ini tim yang bajunya hitam, itu yang di sebelah sini, jadi yang membelakangi kamera. Tadi aja udah dibilang, waduh awal-awalnya bagus, awal-awalnya kayak gitu, tapi nanti kalau sudah tengah-tengah terkewer-kewer. Jadi kalau aku amati dari pihaknya Andrew dan Dustin ini kayaknya teman-temannya mereka itu pasif gitu, nggak ada yang mendukung, terus diem sendiri. Ada yang aku lihat malah main HP. Sementara di timnya kita itu, kita ya sebagai tuan rumah kita harus jadi linesman ya, atau yang hakim garisnya juga, terus sambil kasih komentar-komentar lah. Tapi komentarnya itu nggak mendukung, nggak positif sama sekali, malah menghina. Ya memang bentuk dukungannya di klub ini tuh beda. Jadi dengan kata-kata yang negatif itu mereka anggap adalah bentuk dukungan. Terkadang malah pihak lawan yang berhasil untuk mendapatkan poin dan mematikan tim kita malah didukung tanpa dikasih tepuk tangan. Aneh ya. Tapi sebagai pemain ya kita harusnya mau dihina atau dipuji itu harusnya nggak terpengaruh waktu bermain ya. Tapi kalau setelah bermain mau dihina ya sebaiknya kita marah. Tapi kalau waktu bermain harusnya lebih fokus lagi untuk mendapatkan poin daripada mendengarkan di daerah sekitar suara-suara negatif maupun positif, nggak perlu didengerin. Secara umum kalau aku bilang yang umum aja ya di luar grup ini. Kalau secara umum kata-kata positif dan dukungan dari coach atau mungkin teman-teman yang menonton yang timnya itu sudah pasti dapat menghasilkan pengaruh positif atau dapat menghasilkan poin dengan dukungan mereka gitu. Maksudnya bukan mendapatkan poin ya, tapi mendapatkan semangat kembali gitu. Dan ya ujung-ujungnya yang dapetin poin kan ya atletnya, bukan yang nggak main gitu. Dan hal-hal negatif yang mempengaruhi permainan kita itu misalnya wasitnya nggak adil atau lebih cenderung mendukung lawan, itu mempengaruhi kita atau emosi kita. Kalau bagi saya sih kata-kata negatif atau ejekan-ejekan kecil dari teman-teman itu saya anggap sebagai
kayak ini obat supaya nggak terlalu tegang untuk menghadapi permainan. Jadi saya tahu tujuan mereka itu sebenarnya ingin membuat kita tertawa biar nggak tegang. Ya kalah atau menang itu tergantung skill kita. Walaupun ada pengaruh dari dunia luar, memang dunia gaib. Walaupun ada pengaruh eksternal dari luaran, misalnya ada kayak gempa bumi. Oh, bukan. Maksudnya kalau ada penonton yang kayak atau habisin, nah itu sebenarnya pengaruh tapi nggak seberapa besar sih. Kalau kita nggak bisa main terus disorai terus ya otomatis sama aja gini. Itu nggak ada pengaruhnya sama sekali. Memang nggak bisa main ya, meskipun dikasih kata-kata positif dan dukungan yang banyak ya pastinya kalah karena nggak bisa main, nggak punya skill. Jadi di rumah atau sebelum bertanding latihan di klub itu lebih penting daripada dengerin komentar atau teriakan dari penonton. Kalau aku sih biasanya didukung, misalnya dapetin poin gitu terus disoraki, itu malah membuat aku itu risih sih. Bukannya nggak seneng ya, tapi membuat risih aja, soalnya merusak konsentrasi. Padahal kalau main tuh butuh ketenangan. Tapi ya lain orang lain juga tanggapannya ya. Kalau Andi yang main biasanya habis dapetin poin atau bikin trick shot gitu terus disorai, malah dia bilang biasa itu. Jadi nggak ngefek sih, cuman buat ini apa, lucu-lucuan aja. Tapi mungkin ada yang seneng dipuji atau dihargai ya, kalau dia main bawa nama timnya terus minta dihargai supaya bisa menang. Ya tentu aja spreading love itu lebih baik daripada ngomongin atau berkata-kata yang hateful atau haters. Dan kalau aku lihat sih orang Indonesia itu kebanyakan ngomongnya buruk, makanya dia itu orang Indonesia netizennya terkenal yang tidak punya aturan. Ya semoga ada haters-haters yang menonton video ini lalu menjadi sadar dan bertobat ya. Apalagi di sini ada pendeta loh. Al Kosa ini calon pendeta loh. Kalian kalau mau konseling bisa hubungi dia. Kadang ada orang pemain yang kalau didukung, ayo ambil, ayo semangat gitu, malah mainnya tambah semangat terus out. Jadi tambah rusak mainnya. Ini Kosa dibilang ayo, iya langsung out. Ya bukan karena pengaruh penonton yang ngomong ya, tapi kayaknya grogi sih dia itu, kepingin dapetin poin tapi kok gemes dari tadi kok lakuin kesalahan terus. Ini Alek udah mulai bingung, soalnya kok sama Kosa diambilin terus tapi nggak masuk, banyak out. Tambah dipikir tambah nyangkut, tambah rusak permainannya. Kalau main tuh mainnya lo harus lebih tenang. Kalau nggak tenang nanti tambah rusak mainnya. Gak usah dengerin pengaruh dari luar.
Tapi kalau temenmu atau partnermu ngomongin sesuatu ya didengerin ya, jangan diabaikan. Siapa tahu saran-sarannya atau apa yang dia omongin berguna. Nah itu aku mau omong satu lagi. Waktu dulu aku main dia bukan pertandingan, tapi ada ini, ada partner yang suka bilang-bilangin gitu, kamu jangan berbuat gitu, harusnya seperti ini. Terus smash itu apa itu, kayak ngajar-ngajarin gitu, padahal dia juga bukan coach. Terus mainnya dia itu juga nggak bagus-bagus amat, dan cuman menang lebih tua aja. Tapi ya aku sebagai partnernya juga kadang merasa ini ya, kalau sama orang yang lebih tua itu kan merasa sungkan ya. Tapi malah hal-hal kayak gitu tuh malah merugikan aku sih, soalnya aku jadi nggak lepas mainnya. Kadang kepingin nyemes ke lurus, tapi dirubah karena partnernya bilang jangan smash lurus ya, kayak gitu-gitu. Jadi rusak permainan kita. Kalau ngomong mending ngomongin waktu interval istirahat atau kalau udah selesai. Ya meskipun kalah ya gak apa-apa, tapi lain kali mungkin bisa jadi pembelajaran. Cuman mungkin orang yang udah kadung mangkel ya udah mikir lain kali nggak bakalan aku partneran sama kamu. Jadi ada satu orang atau beberapa sih di klub itu, ada yang suka ngasih-ngasih nasihat gitu, tapi kalau dia kepingin main langsung masuk lapangan terus ajak-ajak yang lain yang biasa dikritisi itu pada nggak mau nemenin dia. Jadi orangnya itu tolak-tolak di lapangan, nggak ada yang mau partneran sama dia, dikucilkan. Terus ya sama juga dengan orang yang sebenarnya nggak seru main, terus waktu kita kasih masukan atau ini suatu ilmu atau teknik yang dia nggak tahu ya, terus dia bilangnya itu nggak enak, misalnya udah diam atau udah jangan ngajarin. Yang biasanya bilang itu malah ngomong, oh udah tahu kok itu aku, tapi lah kok tidak dilakukan. Lah kayak gitu-gitu itu bikin kita itu sebagai partner jadi jengkel. Lebih parah sih daripada kalau dengerin penonton ngomong negatif, kalau dari partner kita sendiri punya sikap yang seperti itu. Misalnya partner kita itu gagal, kayak misalnya Kosa gini out gitu, lalu Alex bilang, waduh mau out, ayo mainnya betul ya, misalnya kayak gitu ya, marah-marahin Kosa. Terus jadi perasaannya Kosa jadi nggak enak. Waduh, satu bisa marah ke partnernya sendiri, atau dua jadi merasa bersalah dan kepingin lebih hati-hati. Tapi kalau lebih hati-hati malah nyangkut. Nah kayak gitu-gitu memang mental itu berperan banyak sih, tapi juga seimbang dengan skill kita. Nggak boleh ngandalin mental aja. Kalau mentalnya kuat tapi skillnya nggak ada ya tetap aja sama-sama kalah. Terus yang satu lagi ini kayak segitiga ya, satu lagi itu ya stamina atau kekuatan fisik. Kalau skillnya ada, mentalnya ada, kuat semua, tapi fisiknya lemah, yaitu masalahnya orang-orang yang sudah tua biasanya. Itu tetap aja kalah. Kalau aku sendiri dengar partnerku bilang misalnya ada bola enak itu, terus bilang get atau smash atau ayo, itu tambah dibentak kayak gitu, tambah aku nyangkut biasanya. Sekitar
40% nyangkut waktu diteriaki, soalnya aku orangnya kagetan. Jadi sebagai partner yang baik, sebagai partnerku ya, kalau kalian partneran sama aku, itu harus lihat karakternya partner kalian. Biasanya inginnya dalam hal dukungan itu nyamannya yang seperti apa, yang didukung dengan kata-kata positif atau dikasih-kasih saran atau didiemin aja, itu malah jadi bentuk dukungan yang baik. Nah, itu kalian harus tahu juga karakter pasangan kalian. Oke, gitu aja sih masukan dari aku. Ini udah kelihatan banget kalau Kosa sama Alek ini berusaha, bukan mati-matian ya, berusaha untuk menenangkan diri, tapinya lebih panik daripada lawannya. Kalau panik itu karena ada tekanan mental sih. Soalnya dari teman-teman bilang suruh menangin, tapi ya kalau ada tekanan seperti itu biasanya permainannya nggak bagus, kurang lepas. Padahal dari skill sebenarnya bagus. Oke, gitu aja, permainannya udah selesai. Ini yang hitam-hitam tentara harus hitam, tapi ternyata tentaranya kalah. Oke guys, makasih udah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.